Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Syafarudin Huda, yang kedua ada dosen pengampu yaitu Ibu Yanti Karmila Nengsi, SPD MPD, dan Ibu Mega Nurizalia, SPD MPD. Mata kuliah Andragogi. Jadi hari ini kami membahas tentang ciri-ciri dan suasana belajar orang dewasa serta fungsi dan sikap pendidik orang dewasa. Baiklah, materi akan dijelaskan langsung oleh Saudari Arisya. Kepada Saudari Arisya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan orang dewasa. Jadi pendidikan orang dewasa itu merupakan keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya, baik formal ataupun tidak, yang melanjutkan maupun yang menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas, serta latihan kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangka perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Definisi di atas ini menekankan pencapaian perkembangan individu dan meningkatkan partisipasi sosial. Balik moderator. Baiklah, slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai ciri-ciri belajar pendidikan orang dewasa. Tentunya belajar orang dewasa dengan anak-anak itu sangat berbeda. Karena proses pembelajaran harus memperhatikan ciri-ciri orang dewasa yang menurut Sudomo 1989. Yang pertama, memungkinkan timbulnya pertukaran pendapat, tuntunan, dan nilai-nilai. 2, memungkinkan terjadi komunikasi timbal balik. Ketiga, suasana belajar diharapkan adalah suasana yang menyenangkan dan menantang. Keempat, mengutamakan peran peserta didik. Kelima, orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihormat unik. Ketujuh, perlu adanya saling percaya antara pembimbing dan peserta didik. Kedelapan, orang dewasa umumnya mempunyai pendapat yang berbeda. Kesembilan, orang dewasa mempunyai kecerdasan yang beragam. Kesepuluh, memungkinkan terjadinya berbagai cara belajar. Kesebelas, orang dewasa belajar ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 12, orientasi belajar orang dewasa terpusat pada kehidupan nyata. Ke-13, motivasi berasal dari dirinya sendiri. Baiklah, slide selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Arisya. Kepada Saudari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai suasana belajar orang dewasa. Jadi suasana belajar yang disenangi oleh orang dewasa itu ada 10. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk aktif dan mengembangkan bakat. Yang kedua, suasana saling menghormati dan menghargai. Ketiga, suasana saling percaya dan terbuka. Keempat, suasana penemuan diri. Kelima, suasana tidak mengancam. Yang keenam, suasana mengakui kekhasan pribadi. Ketujuh, suasana memperbolehkan perbedaan, berbuat salah, dan keraguan-raguan. Kedelapan, memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan minat, perhatian, dan sumber daya lingkungannya. Yang kesembilan, memungkinkan peserta didik mengakui dan mengkaji kelemahan dan kekuatan pribadi, kelompok, dan masyarakat. 10, memungkinkan peserta didik tumbuh sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai fungsi pendidik orang dewasa.
Fungsi pendidik orang dewasa ini ada 9, yaitu 1, menyebarkan pengetahuan, 2, pelatih keterampilan, 3, perancang pengalaman belajar, 4, pelancar proses belajar, 5, sumber belajar, 6, pemimpin kegiatan belajar, 7, penjelas tujuan belajar, 8, tutor simulasi, 9, fasilitator kejar. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Arisia. Kepada Saudari, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu sikap pendidik orang dewasa. Jadi sikap pendidik orang dewasa itu ada beberapa. Yang pertama, bekerja dengan suasana hati awal yang menyenangkan. Yang kedua, tenggang rasa. Yang ketiga, jujur apa adanya, wajar, terus terang, konsisten, dan terbuka. Yang keempat, respek, mempunyai pandangan positif terhadap peserta didik. Yang kelima, komitmen terhadap kehadiran, bersedia menghadirkan diri secara penuh. Yang keenam, mengakui kehadiran dan menghargai peserta didik. Yang ketujuh, membuka diri, bersedia menerima dan memberikan pendapat. Yang kedelapan, tidak menjadi ahli, menjawab setiap pertanyaan seolah-olah menjadi ahli dalam segala hal. Yang kesembilan, tidak diskriminatif, memberi perhatian kepada semua peserta didik secara rata. Yang kesepuluh, suka membantu, riang, dan humoris. Selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Arisia mengenai sikap. Yang ke-11 yaitu membangkitkan keinginan belajar, ke-12 tegas, menguasai kelas, dan membangkitkan rasa hormat. Ke-13 tidak memotong bicara dan menanggapi pertanyaan atau komentar tidak dengan sikap emosional. Ke-14 tidak suka mengomel, mencela, mengejek, dan menyindir. Ke-15, menerima gagasan yang mungkin bertentangan dengan harapan yang diinginkan. 15, memberi dorongan peserta didik dalam mengembangkan pribadinya. Ke-17, mampu mengorganisasikan kelompok belajar. Ke-18, menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Ke-19, menerima keterbatasan diri. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang kurang jelas, bisa dilihat di makalah kami. Kepada Ibu dosen pengampu, kami mohon maaf atas dari. Jika teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.